Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Evifania dengan NIM E103-2201-008 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A PPAPK. Baiklah, di sini saya akan mereview isi dari buku yang berjudul Isu-isu Pembangunan, yaitu tentang konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis dan juga paradigma dalam pembangunan. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis. Pada dasarnya, pembangunan seringkali dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi yang lain, yang mana hal tersebut dinilai lebih tinggi. Dengan kata lain, pembangunan juga menyangkut dengan proses perbaikan. Pembangunan juga nampaknya menjadi jargon yang tidak asing bagi kita. Dan hal tersebut dianggap oleh para politisi dan juga penguasa di banyak negara sebagai sesuatu yang tidak dapat untuk dielakkan. Selain itu, di dalam konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis ini juga terdiri dari beberapa aliran, yaitu yang pertama, aliran klasik dan indikator sosial, yang mana menghendaki agar dipeliharanya keseimbangan serta menolak perubahan struktur. Yang kedua, aliran ekonomi politik neoklasik, yaitu proses proletarisan negara prakapitalis yang terwujud dalam berbagai macam ketimpangan yang juga merupakan akibat langsung dari hubungan eksploitatif antara kapitalis, metropolis nasional, dan juga periferi. Yang ketiga, aliran neoekonom, yaitu dibalik angka-angka GNP datang dari mereka yang juga diidentikan sebagai pencetus dari indikator pembangunan neoekonomi. Yang keempat, aliran pembangunan berwajah manusiawi, yaitu proses ini telah menanamkan akar-akar pada kehidupan masyarakat, sehingga dimensi nasionalisasi hidup manusia seringkali diidentifikasikan sebagai hakikat manusiawi itu sendiri. Selanjutnya, meskipun dinamika pergeseran nilai konsep dan juga strategi pembangunan seringkali didorong oleh realitas empirik pembangunan serta dinamika masyarakat Indonesia itu sendiri yang ikut menentukan wujud dinamika pembangunan, yang mana hal tersebut merupakan hasil dari pilihan antara range of alternatif baru tersebut. Tidak sampai di situ saja, keberhasilan pembangunan ekonomi juga ditinjau dari tolak ukur ekonomi klasik yang tidak mengecewakan sepenuhnya realitas kehidupan masyarakat. Ada juga yang berpendapat bahwa kebutuhan akan pembangunan baru muncul setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Ini dimulai dengan program bantuan luar negeri, yaitu Amerika Serikat
Serikat yang populer dengan sebutan Rencana Marshall kepada negara-negara Eropa Barat dan juga Jepang. Inilah yang mendorong lahirnya suatu ekonomi pembangunan. Setidaknya terdapat 3 pilar utama yang muncul di balik teori pembangunan, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, bantuan luar negeri, dan yang ketiga, perencanaan. Meskipun terdapat berbagai variasi pemikiran waktu itu, pembentukan modal dianggap sebagai kunci keberhasilan dari suatu pembangunan. Kenyataan membuktikan bahwa pembangunan yang menjadi observasi banyak negara tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Laju pertumbuhan ekonomi memang sangat pesat dan juga modernisasi dapat terwujudkan. Namun juga diiringi oleh persoalan pembangunan yang senantiasa aktual, masalah pengangguran dan tingkat urbanisasi yang tinggi yang menciptakan masyarakat miskin di kota, masalah kemiskinan yang tidak terpecahkan akibat pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang, dan berbagai kepincangan serta kesenjangan lainnya. Ini tidak bermaksud untuk membahas semua teori yang dikenal dalam suatu ekonomi pembangunan, namun lebih bersifat untuk mencoba memahami landasan dasar dari teori pembangunan, juga isu-isu yang sering menjadi ajang perdebatan, serta sedikit catatan kritis mengenai kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia. Yang terakhir ini juga terdorong dari kepedulian terhadap kenyataan pembangunan di Indonesia. Memang harus diakui, belum semua aspek pembangunan dapat direkam. Namun, setidaknya isu-isu utama sudah dapat dikaji secara mendalam. Sekian dari konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis. Selanjutnya masuk pada paradigma dalam pembangunan. Pada dasarnya, orang-orang seringkali berbicara tentang pembangunan. Mungkin pertanyaan yang muncul adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan? Bab ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menelusuri evolusi makna pembangunan sejak ekonomi pembangunan lahir, yakni setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada mulanya, pembangunan negara sedang berkembang diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau populer dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Semula, yang beranggapan yang membedakan antara negara maju dengan negara sedang berkembang adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita, diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan juga ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi negara sedang berkembang dapat terpecahkan. Selain daripada itu, indikator dari berhasil atau tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional per kapita real, dalam arti tingkat pertumbuhan pendapatan nasional
yang mereka lakukan. Boleh dikatakan, hampir setiap orang peduli dengan pembangunan sebagai tujuan yang diinginkan bagi negara. Sejarah pemikiran mengenai pembangunan memang diwarnai dengan evolusi makna pembangunan. Dari pemujaan terhadap pertumbuhan hingga pada paradigma baru dalam pembangunan, seperti pertumbuhan dengan distribusi kebutuhan pokok, pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam, dan pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis. Kendati demikian, banyak yang memandang berbagai paradigma baru tentang pembangunan ini masih berada pada daratan normatif. Artinya, kontribusinya mengenai pembangunan tidak berbicara dalam konteks aktual, atau alternatifnya kita mau mengkombinasikan berbagai paradigma